insyaallah kita sedang membahas tentang fadilah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita belum menyelesaikan salah satu fadilah beriman pada Nabi atau menjadi umat Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bersihkan hati dari umat Muhammad menjadi sebuah dosa. Artinya umat-umat terdahulu ketika hati terbersit ingin melakukan dosa, maka langsung dicatat menjadi dosa. Tapi hati umat Muhammad banyak keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah membahas bersihkan hati itu dirincikan. Jadi ada perincian tentang bersihkan hati yang berdosa dan bersihkan hati yang tidak berdosa. Di minggu yang lalu kita bahas dua. Yang pertama yaitu ketika bersihkan hati itu hanya sebatas lintasan atau lintasan hati, artinya hanya sebatas waswasah dari syaitan dan tidak mengendap di dalam hati, maka dia tidak berdosa. Jadi ketika terbisik sesuatu tapi tidak ada keinginan untuk melakukan, hanya terbersit saja begitu, maka baik itu perbuatan bersitan itu berbentuk perbuatan maksiat atau perbuatan kebaikan, kalau hanya bersitan maka tidak berdosa dan tidak berpahala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bersitan hati untuk melakukan sesuatu maksiat, namun kemudian kita tidak jadi melakukannya di saat kita mampu melakukannya. Di keinginan untuk melakukan maksiat lalu tidak jadi, dan kita mampu untuk melakukan, tapi kita urungkan niat itu malah menjadi pahala. Ingin melakukan zina, lalu timbul rasa takut kepada Allah sehingga tidak jadi melakukannya, maka itu menjadi pahala. Dan itu termasuk dalil yang menyebutkan itu, yaitu ketika salah satu dari kalangan Bani Israel yang terjebak di dalam gua, dan dia memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia dulu pernah ingin menzinai saudara sepupunya yang terlilit hutang padanya. Itu salah satu doa dari 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Dia melaporkan ke Allah dalam doanya bahwa dulu dia pernah ingin menzinai saudara sepupunya yang perempuan yang terlilit hutang dengannya. Namun ketika akan melakukannya, saudara sepupunya ini mengatakan, takutlah engkau kepada Allah. Ketika terdengar kalimat takutlah engkau kepada Allah, lalu dia mengurungkan niatnya daripada berzina itu, sehingga dia bebaskan hutangnya, lalu dia suruh pulang perempuan ini, dia tidak jadi melakukannya. Lalu dia mengatakan, seandainya perbuatanku itu
Engkau ridai wahai Allah, seandainya aku meninggalkan maksiat itu yang kulakukan kerana takut padamu dan Engkau ridha, maka bukalah pintu ini. Ternyata Allah kabulkan doanya, pintu itu terbuka. Itu menunjukkan orang yang berkeinginan untuk melakukan maksiat, tapi dia urungkan niatnya setelah keinginan itu muncul karena takutnya pada Allah, malah itu menyebabkan mendapatkan pahala. Itu model kedua, bersihkan hati. Kita lanjut Bapak Ibu, kita lanjut. Ini tadi sekedar pengingat ulang karena minggu yang lalu banyak yang juga tidak bisa hadir karena hujan lebat. Ya, ini pengingat ulang. Berikutnya, bersihkan hati yang berikutnya, ini masih rincian tentang keringanan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika terbersit untuk melakukan maksiat, lalu dia tinggalkan karena dia tidak ada keinginan untuk melakukan maksiat itu. Tadi kan yang kedua, dapat pahala ketika meninggalkan maksiat dan dia berkeinginan melakukan maksiat itu, lalu dia tinggalkan karena Allah, dapat pahala. Sekarang yang ketiga, bersihkan hati, ingin bersihkan hati untuk melakukan maksiat, tapi tidak dia lakukan karena dia bukan tipe pelaku maksiat itu. Artinya dia tahu diri dia tidak suka dan tidak layak melakukan maksiat itu. Ya. Contohnya ketika seorang Muslim terbayang untuk meminum khamar, jadi terbayang, terbersit di hatinya untuk meminum khamar, tetapi bukan dia tinggalkan, bukan dia urungkan karena enggak ada keinginan, cuma terbayang ingin meminum khamar, tapi dia tahu dirinya memang tidak suka dengan khamar itu. Kalau tadi yang kedua, dia suka tapi dia tidak mau minum, itu dapat pahala. Yang ini terbayang di hati ingin meminum khamar, tapi dia diurungkan karena dia memang tidak suka. Jadi syaitan bisik, misal, minumlah sekali-sekali khamar, cobalah sekali sabu bagaimana rasanya, tapi dia sendiri memang tidak suka dengan barang itu. Atau seorang muslimah terbayang ingin membuka jilbab, terbayang, terbersit di hati ingin membuka jilbab, tapi dia tidak suka perbuatan itu. Bukan dia urungkan, memang tidak suka. Dia tidak suka kalau nampak. Ya. Hanya perasaan tidak layak dia lakukan itu, bukan karena ingin melakukan lalu diurungkan, tidak. Atau seseorang terbayang mau pacaran, tapi memang dia pun bukan tipe orang yang suka pacaran. Bayangan di hati, dia lihat kawan-kawan semuanya punya pacar. Contoh. Ya, semua maksiat. Lalu terbayang di hatinya, dibisikkan oleh syaitan, seandainya aku pun punya pacar. Tapi lalu terjawab sendiri, itu bukan tipeku. Aku tidak suka, memang tidak suka, dari awal tidak suka yang gaya begitu. Maka model yang begini, ini tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Tidak berdosa dan tidak berpahala, karena tidak butuh perjuangan untuk menahan nafsu itu. Kalau tadi yang kedua butuh perjuangan, ingin berzina lalu dia tahan nafsunya, dapat pahala. Kalau ini tidak berpahala dan juga tidak berdosa. Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Seseorang baru tercatat niatnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Likulli imri'in ma nawa. Jadi harus ada perjuangan untuk melakukan niat itu, lalu dia urungkan, dapat pahala. Kalau hanya bersitan ingin melakukan tapi dia sendiri pun tidak suka dengan maksiat itu, maka tidak berdosa dan juga tidak menimbulkan pahala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, model bersitan hati dari umat Muhammad, yaitu keinginan untuk melakukan maksiat. Ada keinginan kuat untuk melakukan maksiat, tapi kemudian dia tidak jadi melakukannya karena tidak ada fasilitas yang bisa mendukungnya.
seseorang ingin melakukan maksiat, ada keinginan untuk melakukan maksiat dan keinginan itu kuat, namun tidak ada daya untuk melakukan. Artinya seandainya dia punya kekuatan itu, maka dia akan lakukan. Ini tetap dihitung dosa. Orang yang stroke, contoh sederhana, seseorang yang sudah stroke ada keinginan, kalau sembuh saya akan berzina. Ini contoh. Ini stroke. Tapi dia bercita-cita, kalau sembuh saya akan berzina. Tapi karena stroke dia tidak bisa, enggak sembuh-sembuh. Akhirnya enggak jadi zina, tapi hatinya selalu punya keinginannya, punya pulih. Aku jahat 3, 4, 4-nya. Kalau sembuh saya akan datangi tempat zina itu. Di situ tercatat dosa sempurna. Walaupun belum melakukannya. Walaupun belum melakukannya. Begitu juga dengan kebaikan. Orang yang stroke berniat, kalau saya sembuh, saya akan wakafkan tanah saya untuk pembangunan pesantren ini, atau saya akan buat sumur. Keinginannya kuat sekali. Kuat sekali. Maka begitu pula, walaupun dia tidak sembuh dan tidak tercapai, tetapi keinginan kuat itu ingin dikabulkan, maka dia dapat pahala sempurna seperti cita-citanya. Mana dalilnya? Yaitu hadis dari Abu Kabasyah Al-Anmari, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahawa dunia itu hanya untuk 4 orang. Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu hanya untuk 4 orang saja. Jadi 4 tipe manusia yang ada di dunia ini, kata Rasulullah. Yang pertama yaitu abdun razaqahullah malan wa ilman, fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Tipe pertama yaitu seorang hamba yang Allah beri rezeki, juga Allah beri rezeki harta sekaligus ilmu. Sudah kaya berilmu, kaya alim. Lalu dengan ilmu dan hartanya dia bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sambung rahimnya, dia sedekah ke saudara-saudaranya dengan hartanya, dan itu dilakukan karena dia punya harta dan ilmu. Dan dia tahu hak-hak Allah, mana yang boleh, mana yang tidak. Maka kata Nabi, ini tipe pertama, bi afdalil manazil. Inilah golongan pertama yang paling mulia di sisi Allah. Diberi rezeki, diberi harta. Lalu dengan rezeki dan diberi rezeki harta dan diberi ilmu. Dua ini membuat dia semakin taat kepada Allah, kaya, dermawan, suka sedekah, bertambah-tambah rasa taat karena ilmunya. Ini sebaik-baiknya tipe manusia yang diberi oleh Allah di atas dunia. Dan kita tentu berharap masuk ke tipe ini. Tapi kemudian Nabi SAW menyebutkan tipe manusia kedua. Wa 'abdun razaqahu Allah ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa shadiqun niyyah. Tipe kedua, Allah memberinya ilmu, pintar, alim, faham agama, tetapi tidak diberikan harta oleh Allah. Jadi alim yang miskin. Miskin, Pak. Tapi dia punya ilmu, tapi tidak punya harta. Lalu shadiqun niyyah. Dia punya niat yang tulus. Apa niat tulusnya? Yaqulu law anna li malan la'amiltu bi'amali fulan. Tulus niatnya. Jadi dia cemburu melihat orang kaya sedekah. Dia cuma punya ilmu, tidak ada harta. Lalu dia dengan ketulusan hatinya, dia berniat dan berkata kepada Allah, seandainya aku kaya seperti fulan, maka aku pun akan bersedekah seperti fulan. Cuma niat, penghana. Tidak ada uang, cuma niat. Tulus tapi ini, karena ada orang yang tidak tulus, cuma niat-niat aja.
Kalaupun kaya, dia belum tentu bersedekah. Itu beda. Banyak kan orang yang seandainya hilung kaya, seandainya saya kaya, saya akan begini dan begini. Begitu diberi kaya, ternyata tidak seperti yang dia niatkan. Nah, itu kan sama seperti orang yang terdampar di tengah lautan. Seandainya nanti selamat, saya akan sedekahkan seekor unta. Begitu bergerak sedikit ke pantai, berubah jadi sapi. Bergerak sedikit lagi, berubah jadi kambing. Sedikit lagi, berubah jadi ayam. Lalu jadi telur ayam, telur puyuh, sampai ke darat, tidak ada apapun yang dia beri. Banyak yang begitu. Tapi ini Allah, Nabi menyebutkan sesuatu berniat. Dia bercita-cita sendiri, seandainya saya kaya, seandainya saya kaya seperti dia. Niatnya cuma yang terbersih. Maka apa kata Nabi SAW? Fahuwa biniyatihi fa'ajruhu masawa. Orang yang kedua ini hanya dengan niatnya, bersihkan hatinya yang tulus karena Allah ini, hanya dengan niatnya, pahalanya sama dengan orang kaya yang bersedekah tadi. Nah, makanya bapak kita yang miskin-miskin ini, itu tidak semua miskin kan? Jadi saya bilang yang satu nasib lah, yang kira-kira pas-pasan, bercita-cita, cemburulah dengan orang kaya yang dermawan. Seandainya saya kaya, sungguh saya pun akan menyumbang di hari Jumat. Pada Jumat saya akan sumbang nasi. Seandainya sudah 10 tahun Jumat, dia sudah kaya, tak pernah dia sumbang. Itu kan dapat apa-apa ya. Tapi yang tulus, miskin tulus, maka dia akan dapat pahala seperti yang Allah berikan kepada orang yang kaya tadi. Di situ hebatnya fungsinya. Nah, di sini kan bersihkan hati, tetapi ternyata ingin melakukan kebaikan, dan itu benar-benar kuat cita-cita melakukan kebaikan itu. Ternyata diberi pahala sempurna walaupun tidak kaya-kaya. Nah, ini kesempatan yang kita, maka cemburulah kepada orang kaya yang dermawan. Dulu para sahabat Nabi kan begitu, datang ke Nabi, itu golongan Ahlus Suffah, miskin dari kalangan muhajirin, datang ke Nabi, lalu mereka mengadu, ya Rasulullah, kami cemburu kepada orang kaya. Cemburu bukan karena banyaknya harta pada orang kaya, tapi mereka cemburu, lihatlah, waktu kami puasa, mereka puasa. Waktu mereka salat, kami bisa salat. Mereka puasa, kami bisa puasa. Mereka, ketika mereka sedekah, kami tidak bisa sedekah. Begitu sedihnya orang miskin dulu, bukan karena cemburu pada harta yang diberikan Allah, tapi cemburu dengan amalnya orang kaya. Begitu gaya sahabat dulu. Masalah Allah beri rezeki, mereka tidak peduli kepada siapapun. Tapi mereka cemburu, kenapa kami enggak bisa sedekah? Orang kaya bisa sedekah. Begitu tulusnya para sahabat ingin kaya untuk bisa sedekah. Nah, ini yang menjadi bersihkan hati, yang kemudian timbul pahala.